Bab 72 dan 73. Benda besar. Christine secara perlahan melepaskan pelukannya ketika Ibu Feli telah keluar, tapi sayangnya Rafli tidak benar-benar melepaskan. Dia justru menarik Christine sampai jatuh di atas pangkuannya. "Pak, pintunya tidak dikunci. Bagaimana jika ada yang masuk?" ucap Christine, langsung gelagapan sendiri. Bahkan berulang kali melihat ke arah pintu lalu menatap wajah sang kekasih. "Tidak akan ada yang berani langsung masuk ke ruangan kecuali kamu," balas Rafli. "Semua karyawan dan bahkan tamu pasti akan mengetuk pintu lebih dulu, harus menghadapi sekretarisnya lebih dulu sebagai penjaga di luar sana." "Lia sih, tapi kan, apa Feli membuatmu kesal?" tanya Rafli, sampai memotong ucapan sang kekasih. Mendengar pertanyaan itu, Christine langsung menghela nafas dengan berat. Ingin menutupi semuanya tapi raut wajahnya tidak bisa bohong. Aku sempat kesal. Tapi ya sudahlah," balas Christine. "Bagaimana dia bisa tahu tentang hubungan kita? Dan setelah dia mengetahui semuanya apa dia menegurmu?" tebak Rafli. Mau tidak mau Christine akhirnya menceritakan semuanya tapi dia melewati kata mainan Tuan Rafli. Christine hanya menjelaskan bahwa Ibu Feli menuduhnya mengadu tentang survei kemarin. Karena merasa kesal dituduh seperti itu, jadi sekarang Christine tunjukkan secara nyata bagaimana hubungan mereka. Di saat Christine bercerita, Rafli berulang kali mengelus puncak kepala sang kekasih, berulang kali pula membelai wajahnya. "Dengan kejadian ini bukankah lebih baik jika kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi?" tanya Rafli kemudian, mengajukan pertanyaan ketika Christine sudah selesai bercerita. "Tidak mau, aku masih belum siap," jawab Christine dengan bibir mencebik. "Kenapa? Tidak tahu, hanya belum siap saja," balas Christine. Mungkin dia hanya merasa malu untuk mengakui semuanya di hadapan umum. Selama ini Christine selalu menggaung-gaungkan pada semua orang bahwa dia sangat membenci Pak Rafli. Bukan hanya pada teman-temannya tapi juga pada seluruh keluarganya. Christine juga berulang kali mengatakan pada kedua orang tuanya bahwa dia belum ingin memiliki kekasih, masih ingin fokus dengan karirnya lebih dulu. Jadi baginya untuk mengakui hubungan ini bukanlah hal yang mudah. Dia butuh waktu yang tepat, setidaknya Christine harus menunjukkan diri lebih dulu pada kedua orang tuanya bagaimana kemampuan dia. Sekarang sudah berjalan 6 bulan dia menjadi karyawan kontrak di sini. Hanya butuh 6 bulan lagi sampai akhirnya dia akan masuk ke perusahaan keluarganya sendiri. Setelah benar-benar menunjukkan kemampuan diri dalam dunia bisnis, barulah Christine memiliki kepercayaan diri untuk memperkenalkan kekasihnya. Jangan lupa bahwa Christine adalah seorang wanita yang perfeksionis. Dan Rafli selalu coba mengerti, dia tidak ingin Christine merasa terkekang saat menjalin hubungan dengannya. Toh sejak awal Rafli pula yang selalu mengatakan bahwa dia belum siap untuk memiliki kekasih, apalagi menikah. Ya sudah, kalau begitu tidak perlu lagi merasa kesal. "Feli, sekarang dia tidak akan berani mengganggumu lagi," kata Rafli. Christine kemudian bergerak untuk memeluk lebih dulu, mendekap erat dan Rafli membalasnya. Di saat sedang merasa gundah seperti ini hanyalah pelukan sang dosen yang dia butuhkan. Rafli juga berulang kali menciumi pundak Christine yang berada di hadapannya. Perhatian mereka teralihkan ketika mendengar suara ponsel bergetar di atas meja. Dengan cepat Christine melerai pelukannya, tapi saat dia hendak berdiri Rafli dengan cepat pula menahan. Rafli masih ingat sang kekasih duduk di atas pangkuannya. Posisi seperti ini membuatnya merasa nyaman. Dan ternyata ponsel yang bergetar itu merupakan panggilan masuk dari Mama Indah. Tanpa pikir panjang Rafli langsung menjawab panggilan tersebut. "Halo Raf, apa kamu sedang sibuk nak?" tanya Mama Indah. Sudah lebih dari 1 minggu Rafli tidak pulang ke rumah, karena itulah dia merasa rindu dan memutuskan untuk menghubungi. Karena biasanya tiap akhir pekan Rafli akan pulang, tapi minggu kemarin Rafli tidak pulang. Sementara Mama Indah sudah tidak memiliki kartu akses lagi untuk langsung datang ke apartemen sang anak. Ingin meminta password apartemennya pun jadi sungkan, karena waktu itu sudah lancang memberikan kartu aksesnya kepada Ivana.
Tidak, aku sedang bersama dengan Christine, jujur Rafli. Christine yang namanya disebut sampai kaget sendiri. Tidak seharusnya sang dosen belak-belakan seperti itu. Cukup jawab saja sedang berada di kantor. Apa boleh Mama bicara dengan Christine? Tanya Mama. Mau bicara apa? Katakan langsung saja padaku. Pulanglah ke rumah, ajak Christine sekaligus. Minggu kemarin kamu sudah tidak pulang, jelas Mama Indah. Kemudian, nanti aku akan pulang, jawab Christine. Baiklah, Mama akan tunggu kamu nak, balas Mama Indah, yang kini suaranya terdengar lebih antusias daripada tadi. Setelah pembicaraan itu telepon pun terputus dan Christine langsung mencerca sang kekasih dengan banyak pertanyaan. Apa kata tante? Beliau ingin bapak pulang. Tanya Christine. Iya, Mama juga mengajakmu untuk datang. Mau? Tidak, tanya Rafli. Christine langsung mencebikkan bibirnya saat mendengar hal itu. Setelah Oma meninggal rasanya jadi begitu sungkan untuk datang ke sana. Sebab tak bisa dipungkiri terkadang Christine juga merasa bersalah pada Oma Hazel. Karena jika tidak ada dia di dalam kehidupan Pak Rafli, mungkin saja pria di hadapannya ini telah menikah demi memenuhi keinginan terakhir Oma Hazel. Apalagi sekarang pun Christine masih juga belum siap untuk menikah. Rasanya Christine hanya akan datang ke sana setelah dia dan Pak Rafli sepakat untuk menikah. Tidak mau? Tanya Rafli lagi, ingin memperjelas jawaban sang kekasih. Meskipun dari raut wajah Christine dia sudah bisa mengetahui apa jawabannya, yaitu Christine belum siap untuk datang ke rumah. Jika aku menjawab tidak mau bapak marah atau tidak? Tanya Christine, sedikit ragu saat menjawab seperti ini. Tergantung. Tergantung apa? Tanya Christine dengan cepat, sang kekasih malah membuat tebak-tebakan dan kesepakatan seperti ini. Tergantung bagaimana caramu untuk membuatku tidak marah, balas Rafli. Dia tersenyum miring setelah mengucapkan kalimat penuh godaan tersebut. Christine yang tahu kemana arah pembicaraan sang kekasih langsung memukul dada Pak Rafli. Apalagi alasannya jika bukan minta dicium. Tapi dengan perlahan Christine benar-benar menuruti keinginan sang dosen. Karena Christine duduk di atas pangkuan Pak Rafli jadi posisinya lebih tinggi. Dia menunduk dan secara perlahan menjangkau bibir sang kekasih. Dari sentuhan kecil sampai saling memagut satu sama lain, sampai Christine merasakan sesuatu di bawah dudukannya terasa ada yang menonjol. Christine bukan anak kecil lagi, dia sangat tahu apa benda itu. Li bapak, kenapa jadi besar? Kesal Christine. Dia melepaskan ciumannya dan memukul pundak sang kekasih. Tangan Christine ringan sekali selalu memukul. Kenapa menyalahkan aku? Kamu sendiri yang memancingnya. Sudah aku keluar, balas Christine. Dia turun dari atas pangkuan sang dosen dan segera berlari keluar, meninggalkan ruangan tersebut dengan tubuh yang merinding. Besar sekali. Batin Christine makin bergidik ngeri. Gara-gara ada yang membesar di Iwar Kendali, Christine jadi urung untuk makan siang dengan sang kekasih. Keluar dari ruangan Pak Alan, Christine langsung mencari di mana keberadaan Laura dan Arhan. Menurut salah satu teman yang dia temui, Laura dan Arhan sudah lebih dulu menuju kantin perusahaan. Jadi dengan cepat Christine menyusul, menggunakan lift untuk turun ke lantai 1, kantin perusahaan ini berada tak jauh dari area lobi. Tentang Ibu Feli sudah tidak terlalu Christine pikirkan, dia bahkan akan berusaha untuk kembali menghormati wanita tua itu. Christine, panggil Laura saat melihat sang sahabat memasuki area kantin. Laura dan Arhan sudah duduk di salah satu meja. Mendengar panggilan itu Christine hanya melambai, dia lebih dulu mengambil makanannya sendiri, sebelum akhirnya ikut bergabung duduk di meja yang sama. Kupikir kamu makan bersama Pak Rafli, ucap Laura. Arhan hanya mengamati pembicaraan kedua gadis tersebut. Tidak, tadi aku datang ke sana bersama Ibu Feli. Ibu Feli meminta maaf tentang survei kemarin. Sebenarnya survei itu adalah tanggung jawab dia. Apa? Jadi dia sengaja melimpahkan pekerjaannya pada kita. Pak Rafli sudah menegur, karena itulah Ibu Feli meminta maaf.
Tapi dia hanya minta maaf padamu. Harusnya minta maaf padaku dan Arhan juga, tuntut Nora. Sepertinya setelah jam istirahat beliau akan memanggil kalian berdua masuk ruangannya, jawab Christine pula. Jangan bicara terus, cepat habiskan makanan kalian berdua, ucap Arhan, menengahi pembicaraan kedua. Gadis tersebut, Lia Arhan, balas Laura dengan sangat lembut, sementara Christine hanya mengangguk kecil. Di saat Christine dan Laura mulai menyantap makanannya, diam-diam Arhan menatap ke arah Christine. Dia tidak bodoh, Arhan sadar betul bahwa Christine tidak menaruh rasa padanya. Justru Laura yang secara terang-terangan menunjukkan rasa suka. Terlebih saat ini Christine dan Laura bersahabat pula, jadi Arhan tak ingin merusak persahabatan tersebut. Hanya karena perasaannya sendiri, Christine jelas tak akan pernah membalas perasaannya. Meskipun Arhan suka sekaligus, sebab Christine pasti akan lebih memilih mempertahankan persahabatan dengan Laura dibanding dia. Awalnya Arhan ingin memberi Christine potongan ayam, namun akhirnya dia memberikan pada kedua gadis. Itu, aku tadi tidak sengaja mengambil terlalu banyak, kata Arhan. Ah, terima kasih, lain kali berikan saja padaku semua. Jangan berikan pada Christine, balas Laura yang meleleh dengan perhatian Arhan. Meskipun selama ini Arhan tidak pernah menanggapi perasaannya, tetapi Laura merasa beruntung karena Arhan tetap memperlakukannya dengan hangat, meskipun sebenarnya sikap hangat itu juga Arhan berikan pada yang lain. Lia Arhan, berikan saja semuanya pada Laura. Biar dia gendut, balas Christine, lalu terkekeh sendiri, sementara Laura langsung memukul lengannya. Aduh, saklor, bodoh amat, cepat makan, kata Arhan lagi dan Laura langsung patuh. 5 menit sebelum jam istirahat habis Christine, Laura dan Arhan sudah kembali ke meja kerja mereka masing-masing. Di saat seperti itu Feli tiba-tiba menghampiri meja mereka. Aku ingin meminta maaf tentang survei kemarin, tidak seharusnya aku memberikan tugas itu pada kalian, ucap Feli. Mau tidak mau dia harus mengucapkan kata maaf ini untuk tetap mengamankan posisinya di perusahaan. Berurusan dengan Christine ternyata sangat berbahaya. Sekarang saja Feli jadi tidak berani menatap lurus ke arah Christine. Sejak tadi saraf matanya lebih banyak tertuju pada Laura dan Arhan. Christine sudah menceritakan semuanya pada kami, ibu memberikan tugas itu pada kami agar ibu bisa santai-santai, balas Laura, malah melebih-lebihkan. Arhan yang tidak ingin ada keributan lebih dari ini pun langsung segera buka suara. Kami menerima permintaan maaf ibu, terima kasih juga karena sudah mengakui kesalahan, balas Arhan, dia menundukkan kepala masih memberi hormat. Arhan kemudian menatap Laura, memberi isyarat untuk tidak perlu memperpanjang masalah ini, lagi pula mereka masih akan bekerja sama di perusahaan ini. Menciptakan kondisi yang kondusif adalah hal yang paling tepat daripada memperpanjang permasalahan. Dan untungnya Laura selalu patuh pada apapun perintah pria pujaannya tersebut, jadi dia pilih diam, tidak lagi bicara dengan menggebu-gebu. Terima kasih Laura, Christine. Aku akan pergi sekarang, kalian bisa melanjutkan pekerjaan untuk input data, kata Feli kemudian. Saat dia melirik ke arah Christine, dilihatnya gadis itu masih menatapnya dengan tatapan tajam. Membuat jantung Feli rasanya seperti mau copot. Astaga, kenapa gadis itu sekarang jadi terlihat sangat mengerikan? Aku harus menghindari Christine, batin Feli. Secepat yang dia bisa Feli segera meninggalkan meja para anak karyawan kontrak tersebut. Cih, sudah ditegur Pak Rafli saja baru bersikap baik. Kemarin-kemarin sombongnya minta ampun, ucap Laura. Apa kamu yang mengadukannya pada Pak Rafli, Christine? Tanya Laura lagi, jadi penasaran bagaimana sang CEO mengetahui tentang peristiwa survei kemarin. Tidak, Pak Rafli ingin melihat data survei itu tapi Ibu Feli belum memiliki datanya. Kita masih diminta untuk kembali ke pasar. Karena itulah Pak Rafli tahu tentang hal ini, jelas Christine bohong. Memang seperti itu, kejahatan dan kebohongan pasti akan terkuak dengan sendirinya. Di dunia ini tidak akan pernah ada rahasia yang terkunci rapat, pasti suatu saat nanti akan terbongkar.
Ucap Laura yang kembali menggebu-gebu. Namun ucapannya itu malah menyinggung hati Christine, sebab Christine langsung teringat tentang rahasia hubungannya dengan sang dosen. Ucapan Laura terdengar seperti azab baginya, bahwa kebohongan apapun tidak akan pernah bisa disembunyikan rapat-rapat, hanya tinggal menunggu waktu kebohongan itu akan terkuak dengan sendirinya. Hanya mendengar kalimat seperti itu saja tengkuk Christine jadi terasa merinding. Hais, apa yang harus aku lakukan sekarang? Batin Christine jadi bingung sendiri karena kembali terpikir haruskah mengatakan semuanya kepada Laura dan Arhan lebih dulu. Tapi dia belum siap. Pada akhirnya Christine hanya mampu membuang nafas dengan kasar, coba menenangkan dirinya dengan pekerjaan. Jam pulang kantor Christine pulang sendiri, sementara Rafli langsung pulang menuju rumah kedua orang tuanya. Tiap kali pulang ke rumah ini rasanya masih ada oma, meskipun itu hanyalah angan-angan Rafli semata. Kamu datang sendiri Raf. Mama kira Christine akan ikut. Ucap Mama Indah, dia yang pertama kali menyambut. Hailey masih berada di dalam kamarnya, begitu juga dengan Papa. Christine masih sungkan untuk datang ke sini, karena tiap kali dia datang Mama pasti bertanya kapan kami akan menikah, balas Rafli apa adanya. Dan membuat Mama Indah seketika terdiam seribu bahasa, sebab ucapan Rafli itu memang benar apa adanya. Tapi satu hal yang membuat Mama Indah juga bersedih, karena jika dilihat-lihat Rafli lebih peduli pada Christine dibandingkan dia. Entah kenapa, tiba-tiba Mama Indah merasa sedikit cemburu. Merasa kini anak laki-lakinya tidak lagi berpihak padanya, tapi berpihak pada kekasihnya. Andai kekasih Rafli adalah Ivana, pasti semuanya tidak akan serumit ini. Batin Mama Indah.